Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Baik, selamat datang di kelas pengantar manajemen pertemuan satu. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai introduction dari pengantar manajemen atau perkenalan nih dari pengantar manajemen itu seperti apa, baik dari definisi, baik dari unsurnya, fungsinya, dan lain-lain. Oleh karena itu, disimak ya kelas hari ini. Baik, sebelum kita mulai ada rules-nya nih di kelas kali ini. Apabila ada pertanyaan harus raise hand dan kameranya harus on cam ya teman-teman. Kemudian absennya jangan lupa di sebelah kanan ada di QR code attendance. Tolong di scan dan diisi kehadiran kalian masing-masing. Baik, nah kita lanjut. Ada apa dengan hari ini? Ya, atau apa sih sebenarnya yang bakalan kita pelajarin di dalam pengantar manajemen? Namanya aja pengantar ya. Pengantar itu berarti masih ibaratkan katanya pendahuluan. Kita masih mengetahui tentang dasar-dasarnya dulu nih. Ya. Nah, akan ada 3 yang bakalan kita bahas, yaitu definisi manajemen. Apa sih sebenarnya manajemen itu? Lalu apa aja unsur-unsur di dalam manajemen, serta yang terakhir ialah fungsi-fungsi dari manajemen itu. Oke, apa itu manajemen? Ya, kalau kita lihat di layar, ya itu sudah teman-teman pasti udah bisa baca ya bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan penggunaan sumber daya organisasi. Lalu apa aja sumber daya organisasi itu? Ya itu tadi manusia, keuangan, material, teknologi dan informasi untuk mencapai tujuan ya, tujuan yang udah ditetapkan nih oleh organisasi secara efektif dan efisien. Nah, pasti kalau pengertian manajemen itu banyak sekali ya dari para ahli itu udah banyak. Kalau kalian baca buku, mungkin ada buku Stephen P. Robin, Richard L. Duff, kemudian yang lain-lain. Banyak sekali mereka itu para ahli mendefinisikan sebuah manajemen. Tapi sebenarnya semuanya hampir sama, yaitu proses perencanaan atau mungkin ada perencanaan pengorganisasian sampai dengan pengawasan atau pengendalian. Ada yang juga bilang manajemen itu adalah ilmu dan seni, ya. Kenapa? Karena kita di dalam manajemen itu punya ilmunya, sedangkan kenapa dikatakan ada seninya? Karena seni itu kan cenderung abstrak ya, misalnya kayak selera bagaimana kita mau menjalankan sesuatunya itu dengan keunikan cara tersendiri, karena selera seni itu kan beda-beda ya. Tapi tetap untuk mencapai tujuan organisasi agar lebih efektif dan efisien. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur manajemen. Di dalam unsur manajemen itu ada 6 yang paling sering atau familiar banget kita pelajari, yaitu terdiri dari man, money, material, machine, method, dan market. Nah, apa itu man? Nah, berarti kita di dalam manajemen ada manusianya, ya kan? Man itu manusianya yang akan kita urus, ya, akan kita kelola. Bagaimana kita merencanakan manusianya, berapa kebutuhan manusianya atau tenaga kerjanya, bagaimana kita merawat atau memaintain ya tenaga kerjanya, kita memberikan kompensasi sampai dengan kita memberhentikan dari manusia atau tenaga kerja tersebut ya. Kebutuhannya, kualifikasi orang untuk dipekerjakan seperti apa, itu akan ada banyak sekali ya. Itu bagian dari unsur manajemen yang akan dikelola. Lalu ada money, uang. Kalau di dalam organisasi, di dalam bisnis, tentu untuk menjalankan atau mencapai sebuah tujuan organisasi membutuhkan yang namanya uang atau biaya ya. Tentu kita mau membayar man-nya tadi ya, manusianya tadi kita harus bayar gaji, ya tentu bayarnya dengan uang.
kita mau menjalankan sesuatu, membeli alat atau membeli barang perlengkapan, persediaan itu menggunakan uang dan lain-lain, ya. Lalu ada material. Nah, tentu penggunaan material itu juga harus lebih efektif dan efisien. Ya, misalnya kebutuhannya berapa, ya, yang di supply and demand-nya berapa sehingga supaya material itu tidak terbuang sia-sia gitu loh. Lalu ada yang namanya mesin, ya, alat. Nah, kalau alat atau mesin itu tadi ya, itu perlu kita kelola juga bahwa untuk mengerjakan mengerjakan sebuah apa ya, proses ya, menjalankan sebuah proses itu membutuhkan alat. Ternyata alat ini memiliki proses juga gitu kan. Dalam menjalankan alat tersebut ada prosesnya. Kita tahapan-tahapannya itu ada gitu loh. Lalu metode ya, metode bagaimana cara mengerjakannya ya. Misalnya saja kalau dalam manajemen bagaimana kita memanajemen para dosen misalnya gitu ya. Dosen itu supaya waktunya lebih fleksibel bagaimana cara mengajarnya. Nah, tentu kita bisa melakukan kelas hybrid, kita bisa melakukan video pembelajaran. Nah, itu metode-metode yang bisa diterapkan. Lalu yang terakhir ialah market. Market itu pasar ya. Bagaimana kita mau mengetahui kondisi keadaan pasar ya, kita mempelajari dan kita menganalisisnya pasar itu kebutuhan supply demand-nya seperti apa. Lanjut kita akan masuk ke fungsi manajemen. Nah, yang paling dasar atau paling umum banget ya kita mempelajari tentang fungsi manajemen itu terdiri dari 4 huruf ya. P, O, A dan C ya. Planning, organizing, actuating, and controlling. Nah, kalau di planning itu kita menetapkan dulu, merencanakan kita nih mau ngapain sih, ya. Kita mau ngapain, kita mau mencapai apa, tujuan kita apa, cara untuk mencapai tujuan itu bagaimana, ya kan? Tindakan apa yang harus dilakukan itu mesti kita ketahui. Misalnya saja kita ambil contoh, ya. Kita mau belajar di kampus, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita mau mendapatkan ilmu, ya, bertemu dengan teman-teman, terus kemudian mengikuti perkuliahan dan lain-lain. Nah, lalu kita gimana nih strateginya? Kita kalau kita tahu rumah kita jauh, ya kan? Misalnya rumah kita di luar kota, misalnya kayak gitu. Nah, sedangkan jarak yang ditempuh itu misalnya membutuhkan waktu setengah jam atau sampai dengan 1 jam. Berarti strategi yang harus kita lakukan ialah kita bangun pagi, ya. Kita mau berangkatnya pakai apa? Ya, mau berangkat pakai misalnya pakai motor kah, pakai mobil kah? Terus kita pertimbangkan kalau misalnya macet, pakai mobil terlambat dong. Ya. Berarti kita mesti pakai motor misalnya kayak gitu. Nah, itu bagian dari strategi dan tindakan yang harus dilakukan. Lalu kita masuk ke organizing. Kalau di dalam struktur tentu kita mengorganisasikan ya. Kita menempatkan orang-orangnya nih ya. Makanya kalau di dalam organisasi itu ada yang namanya struktur organisasi. Nah, di dalam struktur organisasi ini tentu ada yang namanya hierarki ya, hierarki. Jadi harus ada pimpinan, ya ada bawahan dan masing-masing struktur biasanya menempatkan atau memiliki job desk-nya masing-masing, job deskripsi ya. Rincian pekerjaannya apa? Misalnya dia bekerjanya khusus di manajer keuangan nih. Jadi dia mengelolanya tentang keuangan aja. Nah, kalau misalnya bagian SDM nih, sumber daya manusia, dia mengelola tentang sumber daya manusia. Sampai dengan dia misalnya marketing kah, humas kah, dan lain-lain. Itu akan sangat banyak sekali. Ya kan? Lalu masuk yang ke tahapan ketiga ialah pengarahan. Ya, di dalam pengarahan ini tentu ada kegiatan motivasi, mengarahkan, serta mengkomunikasikannya kepada anggota organisasi. Nah, misalnya kita sudah tahu nih, kita sudah membuat SOP-nya, ya kan? Kita memberikan arahan yang manajer keuangan misalnya contoh, yang manajer keuangan, ayo kamu mengelola keuangan ini, bagaimana supaya kita profit, kira-kira bagaimana strateginya, bagaimana kita mengurangi biaya dan lain-lain, ya. Lalu yang terakhir ialah pengawasan atau controlling. Nah, dari siklus yang itu tadi kan kita sudah merencanakan, kita sudah mengorganisasikan, dan kita sudah mengarahkan. Ya, tadi di tahapan planning kita sudah tahu nih tujuan dan strategi kita. Nah,
Di tujuan dan strategi ini kita sudah tahu misalnya tujuannya A, ya, strateginya A. Ternyata ketika kita melakukan pengawasan, kita bandingkan nih, oh tujuan A kita tadi, ternyata kita nggak sampai ke A, kita hanya sampai ke B, misalnya. Dia ada tahapan misalnya. Kita misalnya targetnya atau tujuannya kita dapat 100, tapi ternyata kita cuma dapat 80 misalnya. Oh ternyata ada permasalahan di sini. Itulah yang dinamakan gap ya. Kita membandingkan kinerja kita, pencapaian kita dengan apa yang udah direncanakan. Rencana 100, hasil aktualnya 80. Nah, tentu kita harus memperbaiki, ada tindakan korektif. Oh, gimana caranya supaya 80 ini bisa jadi 100, misalnya kayak gitu ya, contohnya. Oh, kita harus belajar, atau oh kita harus melakukan ini, melakukan itu, gitu ya. Oke. Oke, adik-adik sekalian ya, tadi sudah dipresentasikan sama Pak Lutfi juga Bu Fadila ya terkait dengan pengantar manajemen. Selesai itu kita akan coba untuk mengevaluasi dari materi-materi yang diberikan ya. Nanti kita coba ya ngobat ngantuk ya. Ini karena dari uh, jam siang ya, jam-jam yang makan ini apa habis makan ya. Perut full, nah kita akan bermain game. Nah, nanti diklik saja nanti linknya itu untuk penugasan. Nanti kita akan lihat seberapa dalam materi-materi yang sudah disampaikan. Oke, demikian silakan diklik linknya kita akan masuk ke game. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, adik-adik sekalian ya, tadi sudah dipresentasikan sama Pak Lutfi juga Bu Fadila ya terkait dengan pengantar manajemen. Selesai itu kita akan coba untuk mengevaluasi